Halo semuanya, balik bareng aku. Jadi ya, perkenalin aku Adriano Emmanuel dan kali ini aku mau jelasin tentang model infrastruktur jaringan. Jadi, ya secara gampang ya sesuai judulnya yaitu ada infrastruktur jaringan itu nanti akan apa ya? Akan ada berbagai macam yang nanti akan kita bahas, mulai dari mungkin pembagiannya, terus pembagiannya sendiri ini ada banyak lah gitu kan. Terus nanti bentuk jaringan itu gimana nanti bakalan aku bahas. Oke, yang pertama kita akan langsung lanjut ke yang pertama yaitu adalah ini. Jadi network atau jaringan itu terbagi menjadi dua, yaitu centralized dan juga distributed network. Jadi kalau kita ya apa ya istilahnya gampangannya lah kayak eh centralized network itu ya sesuai gambar itu kan terpusat, terus satunya itu terdistribusi, jadi kayak terbagi. Contohnya apa ya? Contohnya kalau jaringan komputer yang terpusat itu contohnya adalah komputer misalkan kita punya kumpulan komputer atau di sekolah misalkan gitu kan. Jadi komputernya itu kayak user terus terkumpul ke satu server itu bisa jadi switch, bisa apa gitu. Tapi kalau distributed network, jadi mereka servernya bisa saling terhubung nah satu dengan yang lain. Contohnya adalah data centernya Google atau data center yang gede-gede gitu. Jadi mereka saling terhubung di worldwide ya, jadi banyak dunia. Oke, kemudian kita akan masuk ke pembagian dari jaringan yang berikutnya berdasarkan wilayah. Jadi berdasarkan wilayah ada 4. Jadi yang pertama aku bakal bahas yaitu PAN atau Personal Area Network. Jadi bukan Partai Amanat Nasional ya, bukan PAN terdepan, bukan ya, bukan. Jadi ya secara gambar kalau kita bisa lihat memang PAN dan LAN ini mirip. Jadi PAN itu pembagiannya benar-benar personal banget, kecil banget. Jadi bisa antara, misalkan kalian bisa lihat ada router di tengah, terus terhubung ke handphone kalian secara wireless, terus terhubung ke komputer yang lain secara kabel kayak gitu. Jadi kecil banget pokoknya jangkauannya. Tapi kalau LAN ini bisa lebih gede lagi nih. Jadi bisa jadi kayak satu gedung. Jadi kalian ada gedung, dari satu gedung itu bisa saling terhubung lewat. Jadi itu istilahnya juga LAN juga. Jadi PAN itu di dalam LAN gitu. Tapi LAN itu juga bisa menguasai, jadi kayak LAN adalah kumpulan dari PAN gitu. Jadi kalian punya personal sini satu, personal A, B, C, terus digabung itu bisa jadi LAN gitu. Jadi intinya jangkauannya LAN tuh lebih gede lah. Terus kita lanjut ke berikutnya pembagiannya, yaitu yang pertama adalah ada MAN atau Metropolitan Area Network. Jadi ini gampangannya adalah kalian bisa lihat gabungan dari gedung-gedung. Jadi apa? Ada gedung misalkan di mana di UNESA gitu ya, di UNESA terhubung mungkin sama gedung, kan gedung di Indonesia tuh banyak tuh, misalkan gedung A10, gedung A9, A8 dan seterusnya, terus gabung sama gedung jurusan lain itu mereka bisa saling terhubung. Tapi cuman ini juga bisa menghubungkan lebih dari itu gitu. Mereka bisa menghubungin satu kota bahkan. Jadi kayak kalau di dalam kota ini jadi jangkauannya itu terhubung satu dengan yang lain, itu sebutannya MAN atau Metropolitan Area Network kayak gitu. Terus berikutnya adalah WAN atau World Area Network atau yang kita juga sering pakai ada internet juga. Jadi World Area Network ini bisa menghubungin antar negara lah. Jadi kalian misalkan di Indonesia, kalian bisa akses, kalau kalian coba ping gitu, ping Google itu servernya tuh kadang menyantol kebanyakan di Singapura gitu. Jadi itu udah termasuk WAN gitu. Jadi bahkan mungkin kalian juga bisa ngeping server-server internet yang ada di luar Indonesia, bahkan di luar Asia. Kalian mau ngeping di Eropa, kalian mau ngeping di Amerika, di San Francisco kan servernya Google itu bisa. Jadi itu terhubung lewat WAN gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Terus pembagian jaringan lain selain dari kan ini udah dibahas tentang wilayah, yaitu kita akan bahas tentang dua. Jadi aksesnya. Jadi terbagi menjadi dua aksesnya. Jadi intranet dan internet. Jadi bedanya apa intra dan inter? Gitu. Kalau kita semua paham tentang internet, yang sebelumnya aku bahas yaitu jaringan yang saling terhubung. Internet itu berarti dia jaringan yang publik. Jadi semua orang tuh bisa akses. Jadi misalkan kalian mau akses YouTube, itu kan semua orang bisa akses. Jadi tinggal ketik linknya youtube.com itu langsung bisa terhubung. Mau masuk Siakadu itu bisa juga kalau di Indonesia. Mau masuk YouTube, mau masuk apa lagi? Netflix gitu kan, mau terus mau shopping bisa Tokopedia, bisa Shopee, itu internet. Jadi semua orang tanpa terkecuali itu bisa terhubung ke dalam internet itu. Tapi kalau intranet itu untuk orang-orang dalam lah istilahnya. Jadi kayak kalian misalkan ngakses suatu website nih, tapi biasanya itu eksklusif ya. Jadi misalkan ada website di dalam suatu instansi gitu, kalian di luar instansi atau nggak pakai jaringan yang di dalam instansi itu, kalian ketik IP-nya atau kalian ngetikin web address-nya di luar jaringan itu, kalian nggak akan bisa akses, jadi kayak nggak ketemu gitu. Tapi ketika kalian masuk dan
kalian akses jaringan itu di dalam jaringan. Jadi apa ini? Akses di dalam jaringan yang ada itu bisa. Jadi contoh itu aku pengalaman sendiri pernah pas magang. Jadi magang di sekolah di Sinlui 1, mereka punya intranet ya, di mana mereka punya server sendiri di dalam gedung itu. Mereka juga punya apa namanya website sendiri yang nggak bisa diakses oleh sembarangan orang. Jadi websitenya ini lebih fokus ke ujian. Aku lupa istilahnya apa, tapi itu kalau nggak harus masuk wifi gitu. Jadi pernah suatu ketika ujian, semua orang kan siswanya kan harus masuk ke wifi baru bisa mengakses ujiannya. Jadi ketika mereka terputus dari wifi-nya Sinlui itu, mereka akhirnya nggak bisa mengakses ke ujiannya, jadi kayak ke disconnect. Jadi itu waktu itu sempat problem sih. Jadi waktu aku magang untuk nyelesain itu sebenarnya sih. Waktu itu solusinya sebenarnya cuman restart device gitu doang sih. Jadi forget terus coba masuk lagi, kebanyakan bisa. Atau mainin ya berdoa aja sih kayak gitu kan. Jadi itu salah satu yang lumayan menarik juga pengalamanku untuk dapetin intranet. Terus selain juga lewat akses ini, jaringannya juga bisa terbagi lewat berikutnya adalah ini. Jadi aku lupa namanya apa, tapi ini secara hubungan. Jadi bisa secara wireless, secara wired gitu ya. Jadi contoh sekarang misalkan kalian nonton pakai handphone atau pakai laptop, ketika kalian bisa terhubung ke internet lewat wifi, itu kan. Jadi itu kalian nggak perlu kabel untuk terhubung ke suatu jaringan, terhubung ke WAN gitu atau internet. Kalian cuman perlu modal adapter apa namanya, adapter wifi gitu kan, ataupun bluetooth itu juga bisa dibilang sebagai wireless juga. Jadi pilihannya antara bluetooth ataupun jaringan wifi gitu kan, hotspot juga termasuk. Tapi kalau wired itu biasanya adalah yang komputer-komputer lab gitu, mereka kebanyakan pakai kabel. Karena kalau misalkan bikin PC terus dia itu nggak ada, kebanyakan tuh nggak ada wifi modulnya gitu. Kecuali motherboardnya tuh memang ada, beli motherboard yang ada modul wifi-nya atau nggak nambah modul wifi. Cuman memang ketika kita pakai wireless modul gitu untuk nangkep si jaringan gitu, kadang bisa terhalang dan kurang maksimal gitu untuk pengiriman sinyalnya. Jadi ada kalanya kabel itu bisa dipakai untuk memaksimalkan koneksi. Dan selain itu juga ketika masuk lewat kabel itu bisa setting jaringan sebagai static sih. Jadi kalau wireless tuh kebanyakan memang di HCP. Jadi jarang banget untuk bisa di, aku nggak tahu ya apakah kalau jaringan wireless tuh bisa, mungkin dibaca dari MAC address terus dikasih IP. Mungkin kayak gitu, tapi lebih gampang untuk mengakses suatu device itu pakai kabel, terutama komputer lab itu kalau jaringannya dibikin static dibandingkan dynamic gitu ya, karena biar bisa kelacak gitu. Dulu aku pengalaman juga di Sinlui itu adalah itu PC lab, aku lupa ada IP tertentu yang sebenarnya nggak bisa dipakai karena itu kayak subnet atau apanya aku lupa, tapi itu nggak bisa dipakai. Jadi misalkan PC nomor 1 ya dikasihin IP 19.192.168 1.1 atau yang ketiga tuh aku lupa, 19.192.168 terus titik 1 atau titik 40 atau titik 10 aku lupa. Cuman belakangnya adalah antara 1 sampai 2, sampai waktu itu komputernya 40, jadi kurang lebih antara 4 sampai 45 sih ingatku. Jadi itu lumayan menarik juga buat nyeting. Jadi statik, jadi bisa dilacak. Wah, siswa ini main, berarti ini komputer nomor berapa nih? Tinggal lihat IP-nya, oh ternyata komputer nomor. Sebenarnya bisa dinamain juga sih. Gitu. Selain itu juga pembagian jaringan untuk distribusi informasi itu bisa juga terbagi jadi 3. Unicast, multicast, dan juga broadcast. Nah, unicast ini 1 ke 1 gitu. Jadi 1 ke 1 gitu ya. Jadi antar device, misalkan kalian WhatsAppan satu dengan yang lain itu kan unicast. Terus multicast ini adalah 1 ke grup tertentu gitu. Misalkan kalian nonton live stream YouTube gitu kan, satu orang aku nge-streaming nih ya kan, kalian nonton nih streaming, aku upload ke server, terus dari sini dipecah ke orang-orang yang mau nonton, jadi tertentu. Kalau broadcastnya semua kebagi misalkan berita di TV sih, biasanya di TV itu kan ada berita gitu kan. Nah di berita itu kan semua channel tuh langsung disebar secara merata dan bersama, itu bisa juga contoh penerapannya. Selain itu juga akan ada yang namanya topologi jaringan, teman-teman. Jadi topologi jaringan ini apa? Jadi gimana bentuknya? Jadi kalian bisa lihat ini ada 5 bentuk ya. Jadi yang pertama dari paling kiri atas nanti ke kanan, terus turun, terus ke kanan. Jadi bentuk Z gitu ya. Jadi yang paling kiri atas adalah namanya topologi bus. Jadi kalau kalian bisa lihat bundaran-bundaran itu komputer ya, atau PC atau user atau perangkat yang terhubung. Jadi mereka terhubung tuh ya, kalian bisa kabel-kabel gitu.
jadi saling terhubung lewat kabel. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat juga ujung kiri dan kanan itu sebenarnya nanti akhirnya saling muter gitu. Jadi pokoknya nggak bakal putus. Oke, habis ada gangguan gitu ya, maaf. Jadi kita lanjut dari topologi bus ini karena dia perlu nyambung, itu memang murah gitu karena biayanya memang kabelnya kan dikit gitu. Jadi kayak saling terhubung gitulah pokoknya. Dan misalkan kalau menambah isi baru sebenarnya bisa dibilang yang gampang-gampang aja gitu, nggak perlu ganggu yang lain sih, tergantung juga posisi sebenarnya. Cuman memang karena memang ini sederhana, cuman ya pasti ada kekurangannya. Jadi misalkan nih salah satu yang terputus gitu. Jadi kayak eh apa ya? Gampang banget untuk mengganggu hubungan jaringan satu dengan yang lain gitu. Misalkan kayak komputer yang di tengah-tengah lah putus, itu bisa jadi kayak komputer yang kiri dan kanan akhirnya terpisah jadi dua kubu, jadi nggak bisa saling terhubung. Nah itu kayak kekurangannya itu, jadi komputernya satu masalah semua kena gitu. Jadi itu yang lumayan berat sih dari topologi bus memang ya. Jadi kalau pakai pekabelan kayak gini juga nih topologi zaman dulu gitu, jadi lumayan lumayan lama gitu kan. Terus berikutnya adalah ring gitu, bentuknya memang lingkaran tapi konsep komputer memang nggak harus ditata lingkaran gitu, tapi konsepnya adalah komputer A terhubung ke B, ke C, ke D, ke E, balik lagi ke A. Jadi kayak muter lah gitu. Dan ini sih memang lebih performanya lebih baik gitu dibandingkan bass. Memang cuman apa ya? Lumayan rumit juga, mirip-mirip dengan bass. Ketika satu putus, wah yang lain juga bisa error-error gitu. Jadi misalkan satu komputer error ya sama gitu, bisa sering nabrak gitu kan. Jadi lumayan gampang error juga gitu sih. Terus yang paling kanan ada star. Jadi bentuknya bintang gitu. Jadi sebenarnya star ini yang paling banyak kepake sampai sekarang. Jadi tengah itu bukan user tapi tengah itu adalah apa ya, kayak kalian bisa pakai switch, kalian bisa pakai hub untuk menghubungkan semua komputer. Ini enak, gampang banget, udah kayak satu kan tancap ini aku pengalaman nih karena semua pakai ini, enak banget, manage-nya gampang banget. Nggak bisa dibilang murah juga karena agak lumayan mahal gitu. Cuman memang masalah di sini adalah ketika titik tengahnya itu, pusatnya, kalian minta switch atau hubnya itu rusak, ya udah bubar, semua komputer bubar gitu ya. Dan juga kabelnya memang lumayan butuh gede, tapi sekali lagi ada harga ada kualitas gitu. Memang kalau masalah harga ya semua biayanya memang di harga sih, tapi eh, dalam pengendalian jaringan ini menurutku bagus banget gitu dan terpusat gitu. Jadi memang sekali lagi kalau tengahnya rusak ya itu yang lumayan problem gitu. Jadi harus cepat diganti kalau tengahnya. Terus berikutnya yang kiri bawah adalah tree ya, atau apa ya istilahnya ya. Ini aku sih nyebutnya tree gitu ya. Jadi dia itu strukturnya kalian bisa lihat, jadi kayak menurun gitu, hierarkial structure kok. Selain tree juga ada hierarkial sebutannya. Dia ini juga apa ya? Bikin bentuknya gini tuh buat dia mempermudah pengelolaan sih. Cuman kayak terus juga apa? Mau nambah perangkat baru tuh gampang. Jadi mirip-mirip dengan Star gitu ya. Star tuh sih memang tinggal tancap ke tengah, itu udah tergantung port di tengah. Tapi kalau tree kalian perlu nambahin apa, tinggal nancep kan di bawah tuh kan, turun tinggal tancap lagi, pasang udah bisa nambah gitu. Nah cuman memang perangkat utama yang tetap yang pokoknya saling terhubung lah. Pokoknya satu misalkan nih ada kayak gitu kan bentuknya tree, ada 3 lantai gitu. Yang lantai tengah putus, udah bawahnya udah hancur semua, nggak bisa saling terhubung. Jadi itu mirip-mirip dengan apa, dengan ring dengan bass gitu. Kalau tadi yang star itu satu perangkat ya, bukan pusatnya. Perangkatnya rusak, masih jalan yang lain, jadi aman-aman aja. Cuman memang tree ini tetap butuh banyak kabel gitu. Dan buat melihara ini lumayan sulit gitu. Jadi eh, harus sering-sering dicek gitu lah pokoknya. Dan semakin banyak yang terhubung cabangnya ke bawah, semakin banyak itu pusatnya ataupun apa ya, bakal lebih terbeban. Yang paling atas tuh bakal terbeban banget karena dia kan ngontrol semua yang di bawah. Jadi itu lumayan sulit sih. Beratnya di situ. Terus yang paling kanan ini adalah kayak kanan bawah adalah mesh gitu, dimana dia ini adalah topologi yang bentuknya gini, jadi saling terhubung semua tuh kayak komputer A misalkan ada 5 nih, A ini nyebar ke semua 4 kabel, jadi nggak ada pusat, pokoknya saling terhubung terus gitu loh gitu. Jadi karena banyak banget ya kabelnya, terus jalurnya tuh banyak, nggak bakal ada tabrakan data, jadi itu lumayan bagus dan juga keamanannya bagus gitu. Kekurangannya sekali lagi gitu kan, kabelnya butuh banyak, akhirnya biaya gitu, balik lagi biaya yang mahal. Terus juga prosesnya memang bisa dibilang lumayan rumit ya. Semakin banyak, kalau kalian nambah satu komputer, satu aja PC itu bakal masangnya itu konfigurasinya itu sulit banget, nyebarnya itu bakal sulit banget. Jadi kayak
Nah, satu nih, udah 5 nih, satu. Wah, ini narik sensor ribet lah. Semakin banyak semakin ribet gitu. Jadi tergantung masing-masing. Cuman memang aku paling suka adalah star gitu. Karena pengalamanku secara pribadi itu semua tuh star gitu. Nggak ada selain star tuh udah aku belum pernah nemuin topologi selain star gitu. Jadi star adalah salah satu juga yang paling banyak digunakan di banyak lab dan segala macam. Jadi ya udah sekian gitu doang sih dari aku dari model infrastruktur jaringan yang terbagi banyak banget tadi. Semoga ini bisa membantu dan bisa apa ya, sekali lagi membantu teman-teman buat belajar dan memahami tentang jaringan kayak gitu. Jadi sampai jumpa semuanya dan terakhir adalah thank you semuanya, thank you.